Oke, halo semuanya. Ketemu lagi ya di episode kali ini. Suasana yang santai ya. Saya sebetulnya banyak ditanya sama baik itu teman cyclist atau teman yang non cyclist ya, mengenai sepedaan jarak jauh ya. Sepedaan yang ultra distance ya. Jadi bukan hanya century ride atau apa, tapi menembus century ride gitu. Ya, bisa dikatakan minggu lalu Malang Century Ride itu lebih dari Century Ride ya, karena lebih dari 100 km ya. Kalau dibilang Audax sih di bawahnya Audax ya. Nah, Audax sendiri kita ya juga nggak tahu batasnya itu berapa kilometer ya. Tapi apalah itu, apapun ya, goes Anda seberapa dekat atau seberapa jauh jaraknya, Anda pasti harus bisa mengatur pit stop. Pit stop. Nah, teman-teman saya yang non-cyclist, begitu saya bilang 200 km, nah 200 km itu biasa, Malang PP itu biasa bagi cyclist loh ya. Tapi bagi teman yang non-cyclist mereka kaget, hah? Non-stop kah? Nah, selalu aja begitu. Itu dilakukan non-stop. Nah, itu karena mereka mungkin belum tahu sepedaan itu gimana begitu loh ya. Tapi pertanyaan yang disampaikan oleh yang sudah cyclist, mereka selalu kepingin tahu pit stop berapa kali kok. Nah itu dia ya, pit stop berapa kali dan berapa lama. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu tuh sering ditanyakan ya, khususnya bagi mereka yang mungkin belum sempat atau belum mengalami atau belum pernah Century Ride atau belum pernah Grand Fondo 100 km ke atas dan sebagainya, belum pernah. Dan mereka, karena mereka belum pernah, jadi mereka masih meraba-raba. Selalu ada rasa takut dulu, ya kan? 100 km jauh ya, misalnya kok jauh sekali ya. Apa enggak berhenti ya? Berhentinya di mana? Nah, begitu. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu sering ditanyakan ya. Oke, saya bantu ya di episode kali ini. Oke. Minggu lalu contohnya Malang Century Ride ya. Pit stop itu sudah diatur oleh panitia. Ya, ada CP1, CP2, CP3 finish ya. Tentunya event-event seperti itu kan yang melibatkan publik banyak sekali ya. Kemarin Malang Century Ride aja yang ikut 600 orang lebih itu. Ya, dan tentunya panitia pasti akan mempertimbangkan safety. Safety itu number one ya. Jadi penentuan pit stop dan sebagainya itu ya sudah menghitung ya kemampuan dari mayoritas peserta. Jadi kalau dibuat CP1 di sini sekian kilometer, misalnya kemarin CP1-nya berapa, 50 km lah, anggap 50 km ya. Itu dengan harapan bahwa Anda bisa mencapai, mayoritas bisa mencapai di CP1 itu dari start. Jadi dari start itu Anda tidak berhenti langsung ke CP1, berjarak ya sekitar 50 km itu, apapun sepeda Anda ya. Karena di Malang Century Ride itu kan open ya. Kemudian disusul CP2 mungkin 30 km berikutnya,
dan kemudian selesai 40 km berikutnya itu semua sudah diatur sempurna, termasuk feeding zone. Ya, feeding zone sudah ada, yaitu Anda makan rawon itu di CP2 di kilometer 80 kalau nggak salah, 87 ya. Itu sudah diatur sempurna. Jadi dari start menuju ke sana itu Anda pit stop 2 kali itu cukup. Sekali di CP1, sekali di makan itu. Dan walaupun saya beserta teman saya Wahyu naik MTB pun saya nggak mengalami kesulitan. Ya, saya nggak mengalami kesulitan dalam CP. Padahal saya sudah wanti-wanti sama Wahyu. Ini nanti kalau misalnya memang jalannya berat, ya mau nggak mau kita harus stop dulu di kilometer 40. Nah, kilometer 40 itu sebelum CP1. Jadi setelah jembatan itu loh, setelah jembatan Indiana Jones, kita jalan lagi sekitar 13 km itu sudah 40. Tapi kenyataannya kita bisa bablas, bisa selesai di kilometer 50. Saking aja bidon saya habis airnya. Terus kemudian saya memutuskan, oke, nanti berikutnya di depan kalau ada Indomaret, kita langsung stop ya. Nggak usah lama-lama, mungkin stop hanya untuk buang air kecil dan beli aqua. Setelah itu kita jalan lagi menuju ke CP1 itu. Dan CP1-nya beruntung ya, karena nggak disediakan makan dan minum. Hanya untuk scan barcode. Mungkin itu juga jebakan ya. Jadi bersyukur saya pit stop sebelumnya di Indomaret. Insting saya kok merasa ya itu kita harus berhenti. Jadi itu berdasarkan insting saya, oke, berhenti, kita berhenti. Wahyu juga berhenti, dan oke, kita berdua minum sambil jalan misalnya ya, bukan minum sambil duduk sambil berhenti. Ada orang yang berhenti rokokan sampai berlama-lama. Buat apa? Ya bukan itu maksudnya pit stop itu ya. Jadi itu Malang Century Ride. Nah sekarang kita lupakan event-event yang teratur misalnya. Bagaimana kalau Anda riding sedang solo ride ya, atau sedang mengikuti Audax yang unsupported, no support, sama sekali no support. Jadi Anda mandiri. Serta event-event lain misalnya Mangewu Mengatus, walaupun itu Anda desain sendiri ya on route, tapi ya itu Anda harus ngerti kapan berhenti pit stop untuk recovery, untuk sejenak rehat, ya ambil napas sejenak dan sebagainya. EJJ Bentang Jawa misalnya yang event 1.500 km, wow, nggak main-main. Bagaimana kayak pit stopnya? Apakah harus ada orang yang nyuruh kamu, oh berhenti. Ada instruksi seperti apa? Enggak. Di EJJ kemarin CP1 aja jaraknya 370 km. Apakah Anda non-stop itu 370 meter naik turun gunung? Padahal dari dari start ke CP1 itu Anda sudah dihajar hampir 5.000 elevation gain. Gila banget. 350 hampir 5.000 elevation gain. Lah kalau Anda tidak berhenti dan tidak tahu berhentinya di mana bisa. Badan manusia tidak mampu untuk urusan begitu. Kalau misalnya Anda bekerja keras tanpa Anda berhenti. Ya. Bagaimana itu dengan World Tour Team seperti Pogacar, tim UAE, Wout van Aert, tim Jumbo Visma, Vingegaard dan sebagainya. Mereka itu ada pit stop, cuman mereka tidak berhenti. Mereka tetap jalan tapi speednya dikurangi. Ya, ini sekedar penjelasan sedikit tentang World Tour Team. Jadi mereka start misalnya dengan kecepatan yang sangat tinggi, 40, 45, 50, bahkan 60 tergantung parkur dan rutenya. Kemudian sudah ada ditulis sama panitia bahwa di kilometer sekian itu feeding zone. Artinya apa?
Ya memang Anda tidak berhenti, tapi feeding zone itu artinya ada sekitar 5 kilometer, diberi jarak sekitar 5 kilometer di mana Anda bisa melambatkan perjalanan. Jadi misalnya mulai dari 40 tiba-tiba Anda masuk ke feeding zone, Anda melamban. Jadi seluruh tim itu melamban. Untuk apa? Supaya timnya itu bisa makan, minum di sepeda. Ada satu orang yang namanya yang domestik itu, dia akan menuju ke support car, mengambil muset. Ya, muset itu tas itu loh. Itu Rapa ada, muset itu. Diisi gel yang banyak, energy bar, bidon yang isinya misalnya energy drink, elektrolit dan sebagainya. Misalnya ada berapa? 7 orang pembalap. Ya, satu pembalap ini membawa 6. Dibagi-bagikan ke teman-temannya. Dan mereka bisa makan di jalan. Sambil sambil ngecap coklat, energi gel, buang. Bidon, cerut, buang ya. Itu, ambil bidon lagi, nggak masalah. Ya, jadi sepanjang perjalanan misalnya 200 kilo, mungkin mereka bisa menghabiskan dua kali bidon ya. Terus tapi gelnya mungkin bisa sampai 20 gel ya, 20 sachet gitu. Itu kalau mereka yang di World Tour Team. Nah, bagaimana dengan kita yang orang-orang biasa misalnya? Bukan profesional tapi mengikuti event. Nah, itu dia. Kalau saya ya, walaupun saya misalnya mandiri sendiri, solo ride atau mengikuti event yang seperti ECC atau apalah ya, saya akan bagi ya. Jadi misalnya berapakah total dari start to finish? Misalnya start to finish itu katakan misalnya rutenya Surabaya Banyuwangi, misalnya Surabaya Ketapang misalnya. Ya, Surabaya Ketapang itu sekitar 300 kilo dari pintu rumah saya. Nah, 300 kilo itu akan saya bagi. Kalau saya memakai gravel bike ya, dengan gravel bike itu akan saya bagi per 40 kilometer. 40 kilometer ya. 40 kilometer. Kalau saya naik RB ya mungkin 50 sampai 60 kilometer untuk 150 kilometer pertama. Ya. Loh kok bisa ada beda antara RB dan gravel? Karena gravel bike lebih lamban sedikit dan lebih berat. Ya. RB pastilah lebih cepat. Tapi sebetulnya ya juga enggak. Karena waktu beberapa 2 tahun yang lalu survei Ijencom saya dengan Mas Asrul, ya dia naik RB tapi aluminium AC5 AC berapa itu? Yang alloy itu. Saya memakai gravel bike 3T Explorer saya. Ya juga pit stopnya sama-sama. Ya. Tapi otomatis saya misalnya kalau saya dengan Mas Asrul kan saya ngikuti pit stopnya dia. Tapi kalau saya solo ride atau saya sedang membawa satu grup, mereka yang mengikuti pit stop saya. Dan karena saya ini bukan race oriented atau time limit oriented, ya saya santai aja. Makanya itulah jarak 40 km itu yang paling ideal. Artinya saya tidak merasa kepayahan. Teman-teman saya yang saya bawa juga tidak merasa kepayahan. Jadilah sepakat dalam grup
bahwa 40 km ini yang paling ideal. Dan itu, ya, saya kasih wanti-wanti, oke, kita stop 40 km di depan, pokoknya sesuai dengan Garmin. Kilometernya berapa dari start 40 km ya. Kita lihat di arah sebelah kiri, kalau ada Alfamart atau Indomaret, kita akan berhenti. Dan mereka menurut. Berhentilah. Pit stop. Dan saya batasin tidak lebih dari 10 menit. Yang mau buang air kecil, misalnya yang cewek-cewek, silakan cepat. Ya. Kita hanya mengisi bidon, minum, itu saja. Tidak untuk berduduk-duduk ria dan kongko-kongko. Setelah itu 40 km berikutnya. 40 km berikutnya. Berarti kan sudah 120. Ya. Setelah itu masuklah ke Python. Nah, Python itu kan agak berat ya. Udah nanjak rolling-rolling, dimakan angin dan segalanya. Nah, saya perlu setelah Python 30 km berikutnya kita pit stop. Kenapa kok 30 km? Karena saya mau memastikan kondisi peloton semua itu sehat. Ya, tidak ada yang kram-kram, tidak ada yang begini begitu, tidak ada yang begini begitu. Dan sepedanya apakah ada yang gembos, kekurangan angin, tak sebagainya. Ya, untuk safety, makanya saya kurangi 30 km berikutnya. Ya, setelah 30 km, jadi memasuki Situbondo 30 km. Karena berat, ya, dan kita sudah kepayahan. Ketika kita sudah melewati Situbondo, itu sudah jam 1 lebih. Dan otomatis kita harus break untuk makan siang. Oke lah, kita cari makan siang. Ya. Kalau kita cari makan siang, pastikan di tempat yang menyiapkan makan siangnya itu cepat. Jangan lama-lama. Ya. Ya mungkin ada peleton, kalau misalnya di peleton sudah janjian, oh nanti kalau di sini ada seafood, di Situbondo. Cobalah berhenti di seafood. Anda akan berhenti lama karena seafood itu menyiapkannya lama, bisa berjam-jam. Ya, bisa di atas 1 jam Anda nggak ngapa-ngapain. Ya, kalau misalnya Anda maunya seperti itu, nggak apa-apa karena Anda bisa mempergunakan 1 jam untuk rehat. Ya, untuk ngademkan sikil lah isanya. Nggak masalah, tapi itu kan buang-buang waktu. Oke. Nah, hanya untuk memastikan aja, makan siang Anda pun batasi hanya sekitar 30 menit, tidak lebih. Sekali lagi, kurangi kongko-kongko dan macam-macam, tapi bukan berarti Anda kaku ya. Ya masih bisa guyonan, nggak apa-apa. Ya, tapi semuanya itu berjalan dengan cepat begitu loh. Misalnya persiapkan bidon penuh sudah, duduk terus tinggal makan. Kalau makan ya sudah selesai, oke. Habis itu persiapan lagi, jalan lagi. Tiap 30 meter kita akan cek. Ya. Dan setelah memasuki Baluran terus kemudian keluar, itu di situ sudah ada Alfamart, keluar dari Baluran itu. Oke, berhenti sebentar. 30 km. Ya, dari pojok Baluran sudah selesai ke Ketapang itu sekitar 40 kilo. Nah, kan gampang toh setelah itu. Ya, jadi selesai. Jadi dengan pit stop yang sudah terencana baik ini, efeknya adalah Anda sepedaannya semakin efisien, ya tidak buang-buang waktu. Dan Anda akan merasa, sudah sampai ya loh, bukan payah-payah begitu. Ya, percuma Anda misalnya mengambil pit stop yang terlalu over ambitious ya. Terlalu over ya. Nanti pit stopnya 100 km. Ya coba aja 100 km Anda pit stop. Ya. Jadi Surabaya misalnya mana? Ke Banyuwangi misalnya, Ketapang. 100 km itu berarti tembus Probolinggo loh.
Surabaya Probolinggo non-stop. Ya bisa-bisa saja, nggak apa-apa. Tapi begitu Anda pit stop, saya yakin Anda pit stopnya lama. Yakinlah. Pasti Anda nanti pit stopnya lebih dari setengah jam. Karena Anda harus ngademkan kaki dan gini Anda nggak terasa waktunya sudah berjalan. Dan lagian Anda sudah terlalu payah di sepeda. Bokong Anda ini kepanasan, kaki Anda juga panas, ya, dehidrasi dan segala-segalanya. Saya rasa kok enggak worth it. Mendingan dibagi dua. Dari 100 km itu dibagi dua, ya. Saya jarang sekali menemukan cyclist yang pit stopnya 100 km. Lain cerita kalau misalnya Anda selevel Kibar, Yusuf Kibar atau si Sidan itu. Lain cerita. Dia nggak pit stop pun saya nggak peduli, nggak apa-apa kok. Toh dia pasti cepat sampai. Jadi kita bukan mereka gitu loh. Saya bukan Sidan, saya bukan Yusuf Kibar. Jadi pit stop saya tetap harus pit stop begitu. Ya, jadi di EJJ itu bahkan pit stop saya itu setiap 30 kilo. 30 kilo pit stop. Iya, tapi pit stop saya itu enggak lama-lama. Cepet. Ya. Selama 7 hari itu pit stop saya itu per 30 kilo. Bahkan setelah pit stop, kalau saya ngantuknya luar biasa, bisa saya pit stopnya itu sekitar 40-45 menit. Untuk rebah dan ngantuk, tidur, kemudian saya bangun lagi, saya jalani lagi 30 kilo, terus saya tidur lagi, saya jalan lagi, kemudian saya tidur lagi, microslip gitulah, ya, tidurnya sekejap, nyicil tidurnya, gitu, jangan kaget, ya. Ada pertanyaan misalnya, bagaimana kalau misalnya dengan ini? Ya, ikutilah aturan. Ya, kalau Anda di peloton ya ngikuti aturan dan mayoritas peloton. Kalau Anda solo ride ya disiplin. Kalau saya naik gunung pun, misalnya dari Surabaya, saya mau menuju ke Pujon lewat Kandangan terus Selorejo, Pujon turun Batu, Malang turun. Ya dari Surabaya ke Jombang. Tidak mungkin saya tidak pit stop. Saya pit stop dulu sebelum saya akan pit stop dulu di Mojokerto. Surabaya Mojokerto ya sekitar 50 kilo. Ada Indomaret saya berhenti. Nah setelah itu saya memasuki Jombang dan belok kiri menuju ke Kandangan. Saya pit stop lagi sebelum Kandangan atau di Kandangan. Lihat kondisi. Ya, kalau sebelum Kandangan itu menuju ke sana itu anginnya biasanya luar biasa. Nanjak tipis-tipis tapi anginnya luar biasa. Ya, tapi biasanya sih 2 kali pit stop saya. Setelah itu Kandangan naik. Ya, Kandangan ke Pujon itu sekitar 40 km, 48 kalau nggak salah. Ya 40-45 km, nanjak terus. Kalau saya kuat, saya sampai ke Pujonnya itu. Kalau enggak kuat, saya di tengah-tengah itu ada Alfamart. Di tengah-tengah itu sekitar kilometer ke 20 kalau nggak salah. Saya lupa, ada Alfamart itu di tengah-tengah sebelah kiri. Saya akan pit stop sebentar di situ hanya untuk beli bidon dan minum, ngisi bidon. Kemudian saya lanjutkan langsung jos ke arah atas Pujon dan kemudian saya berhenti di Pujon untuk makan siang. Ya di situ kan di puncak Pujon itu ada warung rawon tak apa di situ yang di patung sapi itu. Nah kemudian saya turun langsung jos. Sebisa mungkin dari Pujon itu saya langsung jos, langsung turun itu Bentul Batu di bawahnya langsung ke pabrik Bentul itu. Kalau misalnya enggak macet itu, karena tinggal turun aja. Jadi begitulah pit stop yang
harus Anda jalani, ambillah pit stop yang jangan over ambisi, tapi juga jangan ngambil pit stop yang terlalu kecepatan. Ya, kalau pit stopnya terlalu cepat pun, aduh, Anda akan buang-buang waktu terus, nggak sampai-sampai, ya, nggak sampai-sampai. Dan kalau pit stopnya itu ada, ya saya mohon maaf dulu, bukan berarti saya nggak respect sama orang yang merokok, ya bukan. Tapi orang yang merokok itu biasanya di dalam peloton itu mereka adalah orang yang pit stopnya menghabiskan waktu, paling menghabiskan waktu. Karena apa? Seluruh peloton disuruh nunggu dia menghabiskan satu rokok. Bayangkan. Nah, sedangkan kita nggak tahu kalau dia sudah ngerokok itu sudah lupa waktu dan bagaimana, moro-moro 10 menit sudah jalan. Rokoknya belum habis, 20 menit jalan. Hanya untuk nunggu dia selesai satu putung rokok. Karena enggak mungkin dia rokok 1-2 kali terus dia buang. Ya itu, mohon maaf aja. Saya bukan berarti saya tidak maaf, tapi tidak respect. Tapi pengalaman saya dengan orang-orang yang termasuk Erik juga begitu. Kalau misalnya sedang berhenti merokok, aduh sudah wis, habis waktunya. Ya itu. Ya, jadi pastikan siapa yang ada di peloton Anda. Apakah ada ya perokok gitu. Karena ada perokok, ya sudah. Gimana? Rela meninggalkan dia atau gimana atau Anda justru harus kepancing mengikuti ritmenya dia si perokok tadi itu. Itu yang menjadi agak ganjalan sedikit ya gitu. Jadi pastikan Anda benar-benar peloton Anda ini sehati, sejiwa, sepikiran begitu, sejalan begitu. Jangan sampai ada yang begini begitu. Ya, saya pernah juga pengalaman dengan peloton itu yang isinya orang-orang yang majemuk ya. Ada yang kuat-kuat sekali, ada yang enggak sehingga ini ketinggalan bubar pelotonnya. Di tengah jalan itu loh pelotonnya bubar. Terbagi-bagi, yang lamban udah ketinggalan jauh amat, terus yang cepat kepingin menunjukkan dia paling kuat dan udah di depan, buyar. Jadi sepanjang hari ridingnya itu tidak ada enjoy sama sekali, nggak enjoy. Saya juga bodohnya, saya juga ngapain ngikuti peloton mereka kalau misalnya saya juga bisa jalan sendiri begitu. Toh akhirnya plus minus ya waktunya sama. Plus minus, lu kuat, lu lemah, ya kecuali kalau misalnya Anda lemah banget gitu ya. Tapi kalau misalnya Anda moderat, toh nanti akan pit stopnya sama kok. Titik pit stop itu di mana sih? Di jam makan siang. Ya, Anda boleh pit stop berapa kali sebelum jam makan siang. Tapi begitu Anda makan siang misalnya di satu daerah yang misalnya hanya ada satu depot di situ, nanti titik kumpulnya toh ya di situ. Ya, misalnya telat 5 menit kalau sudah makan siang sudah nggak ada artinya, udah balik nol lagi waktunya. Anda bisa berkumpul dan Anda bisa regroup lagi begitu. Ya, jadi itulah sebabnya saya ini paling anti kalau misalnya peloton itu isinya lebih dari 10 orang. 10 orang peloton itu sudah terlalu banyak. Ya, saya senang sekali kalau misalnya sepedaan itu cukup dengan 2 orang lah, 2-3 orang aja juga cukup. Malah lebih senang kalau misalnya saya sendirian begitu. Ya, itulah. Jadi itulah pit stop yang Anda perlu tahu ya. 30 km kah? 50 km kah? 60 km kah? Ya, jarak-jaraknya itu. Ya. Begitu. Jadi saya ringkasan. Kalau misalnya jaraknya 100 km dan jalannya ini itu enggak ada bukan seperti Bromo yang the work leg begitu. Ya, anggaplah misalnya
landai dan rolling gitu ya. Surabaya Malang misalnya 100 km ini kalau misalnya Anda bagi 2 kan enak, 50 km ya kan. Tapi ingat, Lawang itu ada nanjak rolling yang luar biasa juga. Jadi kalau misalnya diambil 2 kali itu kok kepayahan nanti ya dari Surabaya. Bolehlah Anda ambil pertama 50 km dulu, terus berikutnya dibagi 2, 25 atau 50 km terus berikutnya 30 dan sudah selesai finish. Ya. Kalau misalnya Anda mau ngambil jos sekali jalan, laksanakan, tidak ada yang melarang. Tapi pastikan kondisi Anda setelah sampai Malang Anda bisa kembali ke Surabaya loh ya. Jangan payah-payah begitu. Ya itu 100 km. Nah kalau misalnya seperti Bromokom, itu kan sudah ditentukan panitia bahwa di CP1 di Pasuruan, Pasrepan, non-stop, itu sekitar 67 atau 70 kilo. Ya setelah itu baru 30 kilo Anda sampai puncak. Nah ini strategi Anda sendiri karena Bromokom itu adalah kom. Ya sudah, Anda yang tentukan sendiri. Anda mau pit stop kebanyakan ya waktu Anda tidak dapat kom, tidak dapat juara. Makanya gel yang berjalan. Satu pembalap bisa membawa 8 gel itu. Hanya 30 kilo. Bisa membawa 6 sampai 8 sachet. Dihabisin semua. Tapi pastikan Anda juga sudah terlatih loh dalam minum gel itu. Kalau tidak Anda akan muta-muta. Ya, Anda akan nausean, artinya itu pusing terus karena perut Anda enggak belum terbiasa untuk makan gel yang begitu banyak itu, ya. Terus apa lagi? Ya. Kalau audak sih malah tambah lebih enak karena Anda sendiri yang merancang, Anda sendiri yang mau pit stop berapa. Tapi ya itu pastikan jangan terlalu sering ngambil pit stop dan jangan terlalu lama, ya. Nah, kalau jangan sering, jangan lama, itu kan berarti indikatornya apa? Indikatornya itu ya dari kaki Anda. Kaki Anda gimana? Kalau tadinya Anda merasa kaki Anda peri-peri misalnya ya. Aduh, ini ototnya kok ada semacam kayak tegang gitu dan segalanya ini, atau ototnya itu sudah menjadi agak keras begini. Coba sih saya tak pit stop sambil ngademkan otot. Nah, begitu misalnya Anda pit stop 5 menit, 10 menit gitu. Oh, sudah enak kakinya. Nah, jalan lagi begitu. Itu saja indikatornya. Atau heart rate Anda misalnya yang tadinya tinggi 170 misalnya. Oke, saya tak pit stop dulu sebentar. Saya menurunkan heart rate-nya ke 120 dulu. Oh, kemudian dalam 5 menit heart rate-nya sudah normal, jalan lagi. Ya itu aja. Jadi indikator-indikator dari kapan pit stop dan sebagainya. Ya semoga episode ini bisa memberi Anda gambaran tentang pit stop dan sebagainya, siapa yang menentukan pit stop dan sebagainya, agar Anda dari start sampai finish bisa selesai dengan baik. Oke? Sampai ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih.